Aduh nggak apa-apa. Jadi enaknya dipanggil Bapak apa Kakak ya? Iya. Kalau jadi wartawannya hampir 24 tahun dari 24 tahun Iya. menjadi wartawan. Terus tadi Bapak juga bilang kalau Bapak ini punya media sendiri ya? Betul. Apa Bapak tadi namanya? Hai, kembali lagi bersama Bebaskom, Begesa bareng Himakom. Kali ini bersama aku Bintang Anatasha yang sekarang sudah ditemani oleh Bapak yang luar biasa, kelihatan seger banget. Hari ini boleh mungkin Bapak diperkenalkan dulu siapa namanya dan dari mana gitu kan, supaya langsung ini perkenalan dari diri sendiri bukan dari orang lain. Silakan Bapak. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Firdaus, nama lengkapnya Firdaus Komar. Sehari-hari di PWI Sumatera Selatan, Persatuan Wartawan Indonesia sebagai ketua. Wow, luar biasa sekali. Langsung di Bebaskom ini kita mendatangkan seorang ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia. Keren banget. Ini Bapak panggilannya siapa nih jadi Bapak? Biasa kalau di teman-teman tuh manggilnya Pirko. Pirko. Karena Firdaus Komar namanya. Oke, jadi Firdaus Komar Firko ya. Iya. Kayaknya ini apa lebih pantas dipanggil kakak deh karena muda banget ya kayaknya. Aduh nggak apa-apa. Jadi enaknya dipanggil Bapak apa kakak ya? Bebas. Bebas ya. Oke, Bapak Iya. aja nggak apa-apa. Iya. Bapak Firko. Iya, oke, Bapak Firko menjabat jadi sebagai ketua PWI itu Iya, sejak betul. kapan, Bapak? Sebenarnya bukan jabatan ya, Iya. bentuk amanah teman-teman dari wartawan untuk mengepalai sebagai Persatuan Wartawan Indonesia. Itu mulainya 2019. Dari 2019, berarti sekarang 2022 Iya, udah sekitar menuju 3 3 tahun. tahun ya. Menuju 3 tahun, luar biasa. Boleh dong mungkin Bapak untuk yang pertama-pertama ini Bintang mau tanya nih ya ke Bapak. Bapak menjadi wartawan itu udah berapa lama? Iya. Kalau jadi wartawannya hampir 24 tahun dari 24 tahun Iya. menjadi wartawan. Ini bosan nggak sih sebenarnya 24 tahun menjadi Sebenarnya wartawan? sejak selesai kuliah udah jadi wartawan. Selesai kuliah langsung menjadi wartawan. Awalnya di Sriwijaya Pos dulu. Pertama sekali di tahun Sriwijaya Pos. 94 ya. Tahun 94 itu sudah menjadi wartawan, itu aku di mana ya? Belum lahir kali ya? Belum lahir, boleh. Iya. Jadi 24 tahun menjadi wartawan itu pernah ada rasa jenuh nggak sih Bapak? Ya sebenarnya profesi itu kan pilihan ya, Iya, betul pilihan sekali. dan ketika pilihan itu memang kita apa istilahnya itu laksanakan dengan ikhlas, dengan Iya, tulus, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah yang menyenangkan seperti Iya, itu. betul sekali. Pasti jenuh itu ada ya, nggak mungkin ada. Tapi Iya. kita enjoy bawainnya. Dan alhamdulillah sekarang ada di posisi ini gitu ya Pak. Boleh dong Bapak cerita dikit selama menjadi wartawan selama 24 tahun hingga sekarang. Iya. Seperti ini boleh kita pengalaman Dan kita cerita. awal-awal memang di harian Sriwijaya Pos Uh-huh. itu hampir 11 tahun, kemudian di harian Berita Pagi 14 tahun. Oke. Dan sekarang saya bikin media sendiri namanya Extra News. Apa? Extra News. Extra News, ya. media sendiri ya Bapak Iya, ya? dari 2019 itu sampai saat ini kantornya di Ruko Citra Grand City. Wow, Iya. mungkin bolehlah rekrut saya gitu Pak ya. Siap. Biar mengikuti jejak Bapak Iya. gitu, tamat kuliah jadi wartawan. Oke, Betul. boleh Bapak lanjut. Kalau jadi wartawan ini kan sebenarnya siapapun bisa ya. Siapapun bisa. Siapapun bisa, tapi memang harus punya skill kan, skill yang khusus karena tugasnya adalah menyampaikan informasi kepada publik. Betul ya. sekali. Informasi yang seperti apa yang disampaikan kan informasi yang sudah terverifikasi, yang sesuai dengan fakta, yang tidak hoax itu intinya. Karena fungsi, tugas, tanggung jawab wartawan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Oke, jadi nggak bisa apa ya namanya? Iya. Sembrono lah ya, nggak bisa. Aduh, awur-awuran nggak bisa, Iya. harus jelas ya karena Betul. udah diatur sendiri Betul. oleh undang-undang. Ini kata Bapak tadi, setiap orang itu bisa jadi wartawan, Betul. tapi harus punya skill. Nah, boleh dong Bapak skill apa sih yang harus ada gitu ya bagi seorang yang ingin menjadi wartawan? Iya, karena tugas wartawan itu adalah yang utama memberikan satu informasi, terutama misalnya kaitan dengan kontrol ya, kontrol sosial. Tentu yang pertama wartawan itu harus punya kepekaan, kepedulian, care terhadap lingkungan. Yes. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang memang perlu dibenahi, ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki.
eh, karena itu wartawan itu seperti kata anak-anak saya ini agak-agak kepo kan, pengen tahu dengan apa yang dikerjakan orang lain. Karena pada saat itu sebenarnya mereka melakukan satu tugas jurnalistik gitu. Jadi skill yang harus ada itu antara lain adalah peka ya Pak? Peka ya. Peka. Aduh, emang peka itu utama loh ya. Betul. Iya, jadi buat kalian ya yang suka kepo-kepo atau gimana itu jangan jangan sampai risih juga ya buat yang lain yang ketemu sama orang-orang kepo, karena siapa tahu itu udah jadi jiwanya untuk menjadi wartawan. Benar. Oke, Bapak. Ini tadi kan katanya 24 tahun ya. 24 tahun menjadi wartawan, berarti dari tahun berapa tadi Bapak? 94 ya. 94, oke. Itu apa aja sih yang udah dilewatin gitu kan selama menjadi wartawan? Pasti ada suka dukanya. Iya, betul. Boleh kita kasih tahu ke teman-teman semua? Saya pikir kaitan dengan tugas kita sebagai wartawan memang cenderung kadang-kadang rutinitas ya. Iya. Rutinitas ketika kita untuk mendapatkan data, satu informasi, kemudian menyampaikan data, mengolah data, kemudian menyampaikan data itu ke publik atau ke masyarakat. Tapi selebih dari itu sebenarnya kita juga dalam bekerja, saya pikir dari hari ke hari itu harus memiliki nilai. Iya. Ya, nilai itu adalah kemanfaatan bagi orang lain seperti itu. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak positif pada orang lain. Iya, gitu. betul. Jadi selama berapapun kita bekerja tidak akan menimbulkan rasa bosan karena kita mencapai nilai yang kita inginkan seperti itu. Ini mencapai nilai yang diinginkan. Iya. Udah tercapai Bapak. Apa sih kira-kira yang Bapak inginkan selama menjadi wartawan itu? Apa sih keinginan Bapak gitu kan? Ya, saya pikir begini, karena tugas wartawan itu sangat mulia berkaitan dengan menolong orang lain, Iya, betul. menyampaikan sebuah informasi ketika orang itu membutuhkan satu informasi, kemudian memberikan edukasi. Kan kalau di PES itu ada 5 fungsi. Iya. Ya, fungsi menyampaikan informasi, edukasi, kemudian kontrol sosial, fungsi hiburan, fungsi ekonomi. Jadi fungsi-fungsi itu saya pikir kalau bisa dilaksanakan oleh seorang yang bekerja sebagai wartawan memang akan memberikan manfaat pada wartawan itu sendiri. Iya, betul. Nah, ini selama menjadi wartawan itu Bapak pasti pernah nih namanya ngelewatin kesalahan ya. Iya, Ini betul. di sini kita bukan mencari kesalahan ya, teman-teman, tapi di sini kita ingin tahu ini pengalaman Bapak dalam menghadapi kesalahan itu bagaimana. Boleh dong Bapak mungkin kesalahan apa yang pernah Bapak lakukan sebagai wartawan selama ini dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Jadi saya pikir bidang apapun, jangankan di wartawan ya, bidang apapun pasti ada. Seluruhnya tinggal lagi tingkat kesalahan, apakah bisa ditolerir, apakah tidak bisa ditolerir, betul. Ketika kesalahan itu memang bisa sangat manusiawi sekali, memungkinkan untuk diperbaiki seperti itu. Karena tugas kita ini kan menyampaikan sebuah informasi. Kadang-kadang data itu mungkin tidak akurat, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, atau ada komplain dari narasumber atau publik. Ternyata informasi yang kita berikan itu tidak sesuai dengan fakta misalnya. Saya pikir tingkat kesalahan apapun dalam media juga sudah diatur ketika itu misalnya terjadi kesalahan dalam kaitan penulisan misalnya, kaitan dengan penyampaian istilah itu urgensi substansi dari suatu informasi, itu memang bisa diatur dengan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40, ada hak jawab, ada hak koreksi seperti itu sebenarnya. Oke, jadi itu dia tadi ya. Sebenarnya kesalahan itu seperti Bapak tadi ada yang bisa ditolerir dan juga ada yang tidak bisa ditolerir. Oke. Nah, ini berkenaan dengan PWI tadi ya Bapak, Persatuan Wartawan Indonesia. Ini berapa sih jumlah wartawan yang tergabung di PWI di Sumatera Selatan ini? Kalau di PWI lebih kurang 1.200. 1.200 seluruh itu Sumsel. Sesumsel, 1.200. Hampir setiap kabupaten kan ada wartawan. Oke. Memang ada yang memilih organisasi di PWI, ada yang tidak seperti itu. Oh, jadi seluruh wartawan itu tidak semuanya bergabung di PWI ya? Nah, itu ada kriterianya atau ada syarat-syarat dan ketentuannya untuk menjadi PWI, Bapak, kalau boleh tahu? Jadi kalau PWI ini kan organisasi yang paling lama ya. Iya, betul. Kita nggak ngomong tua ya, kalau tua kan nggak enak kan. Nggak enak ya. yang udah sangat lama, lahirnya tahun 46. 46. Setelah kita merdeka. Setahun setelah merdeka 45 PWI. merdeka, 46 itu lahirlah PWI. Wow. 9 Februari tahun 46 di Solo, Surakarta, Jawa Tengah.
Dan kenapa PWI itu sampai sekarang bisa eksis, bisa terus ada? Karena pengurus PWI atau orang-orang yang memang bisa menjaga marwah PWI itu dalam kaitan untuk memberikan, menyesuaikan apa ketika terjadi perubahan misalnya. Kalau kita bicara sosial politik kan misalnya dari masa Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi, PWI tetap hadir, tetap menyesuaikan apa yang diperjuangkan oleh negara ini. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Berarti wartawan. Ini 76 tahun ini. 76 tahun, iya ya berarti. Aduh, luar biasa sekali Bapak. Dan Bapak bergabung di PWI sudah? Sejak dari wartawan tahun 96 mungkin ya. Jadi, mantap banget. Aduh, aku udah speechless ini mau ngomong apa karena PWI ini berarti luar biasa sekali. Berarti wartawan yang tergabung di PWI ini juga merupakan orang-orang yang luar biasa ya Bapak? Insya Allah. Insya Allah, amin gitu kan. Nah, wartawan yang bergabung ini apakah melewati uji kompetensi atau gimana betul. Bapak? Jadi kalau di yang pertama kaitan dengan keorganisasian, ke PWI-an, bahwa untuk masuk di PWI syaratnya harus wartawan yang pertama. Harus wartawan. Harus wartawan yang memang bekerja di media, perusahaan media yang sudah diakui dalam konteks kalau sekarang Dewan Pers mengatur misalnya terverifikasi secara perusahaan persnya. Yang kedua, lebih bagus lagi wartawan itu sudah memiliki kualifikasi terkait dengan kompetensi. Artinya lolos uji kompetensi wartawan gitu. Kalaupun memang belum uji kompetensi wartawan, bisa mengikuti sebagai anggota muda bahasanya tuh. Anggota muda itu belum menjadi anggota biasa. Jadi anggota muda, karena syarat untuk menjadi anggota biasa, seorang wartawan sudah harus lulus uji kompetensi wartawan yang dilakukan oleh Dewan Pers. Jadi ada anggota biasa, ada anggota muda yang belum mengikuti uji kompetensi atau belum lulus, itu bisa wajib UKW dia untuk anggota biasa wajib lulus UKW sekarang. Ini ada yang membedakan nggak sih Bapak? Pasti ada ya. Kalau yang membedakan, boleh kita kasih tahu dong Bapak, ini bedanya wartawan yang sudah melewati uji kompetensi dan yang belum itu gimana? Ya, kaitan dengan uji kompetensi wartawan sebenarnya latar belakang secara filosofinya pada waktu disepakati ya, uji kompetensi wartawan ini untuk memfilterisasi wartawan yang memang benar-benar wartawan seperti itu. Karena kita tahu bahwa memang banyak orang yang berminat jadi wartawan, tapi tingkat kualifikasinya yang memang belum terpenuhi seperti itu. Dan apa yang disepakati sejak tahun 2010 itu, Dewan Pers mensyaratkan untuk ada uji kompetensi wartawan. Sebenarnya yang diuji, item-item yang diuji itu berkaitan dengan materi yang pekerjaan kita sehari-hari. Misalnya kaitan dengan perencanaan liputan, menulis berita, editing berita, sampai pada wawancara, kemudian proses budgeting berita, dan seperti itu. Jadi yang diuji itu sebenarnya kalau dia memang benar-benar wartawan, pasti akan lolos. Karena yang dikerjakan itu adalah pekerjaan sehari-hari seorang wartawan. Tapi ketika memang, misalnya ada yang pengen mengaku sebagai wartawan, dia pasti tidak akan lolos. Aduh, jadi kayaknya habis ini aku mau ikutlah uji kompetensi biar nggak abal-abal gitu ya Bapak. Karena sejujurnya Bintang juga berminat ini menjadi wartawan. Jadi harus melewati uji kompetensi biar bisa dibilang wartawan beneran nih. Mantap ya. Nah Bapak, selama 24 tahun kata Bapak tadi setelah tamat kuliah kan langsung menjadi wartawan. Sehingga ini udah sampai 2022, berarti banyak banget pengalaman yang Bapak lewati. Lebih kayaknya 24 ya. Lebih ya? Lebih ya? Aduh. 24 tuh ketika pertanyaan 2 tahun lalu kan. Berarti sekarang 26 gitu ya. Aduh, umur aku aja gak nyampe 20 tahun, berarti tuaan. Ketuaan, kelamaan ya. Kelamaan jadi wartawan. Iya, banyak pengalaman Bapak daripada umur saya gitu kan. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan ya umur saya sepanjang pengalaman Bapak lah gitu ya. Lebih lah. Amin. Nah, ini Bapak setelah lama menggeluti di bidang wartawan, pasti tentunya Bapak merasakan perbedaan wartawan yang dulu dengan sekarang itu pasti banyak perubahan. Ini apa sih Bapak perubahan-perubahan yang telah Bapak rasakan mengenai wartawan yang dulu dengan wartawan yang sekarang? Perbedaannya ya. Perbedaan. Kalau persamaannya, saya pikir wartawan itu sama-sama melaksanakan tugas fungsi pers yang bekerja di media. Tapi perbedaannya sangat banyak sekali karena tantangan sebenarnya sama berat tantangannya, tapi tingkat kualitas tantangannya beda. Oke, kalau sekarang tantangan sebagai wartawan kita harus berhadapan dengan media-media kaitan dengan
media sosial misalnya, kemudian platform-platform baru yang menggunakan basis digital misalnya, seperti yang dilaksanakan ini misalnya, ini kan sebenarnya tantangan bagi dunia jurnalistik wartawan. Misalnya ada podcast, ada YouTube, ada macam-macam yang aplikasi di media sosial seperti itu salah satu. Dan itu kita akui bahwa berkaitan dengan revolusi industri, kemudian adanya internet, basis orang dalam melakukan suatu proses jurnalistik bisa menggunakan media internet lebih cepat untuk mengakses sebuah informasi atau menyampaikan sebuah informasi ke masyarakat seperti itu. Dan itu tantangan. Kemudian tentu ini kan 11-12 tantangan ini kan berkaitan dengan publik. Publik juga lebih mudah untuk mengakses sebuah informasi ketika misalnya media sosial begitu cepat, orang bisa punya aplikasi media sosial masing-masing. Terlepas bahwa informasi itu kadang-kadang memang belum terverifikasi atau belum sesuai dengan fakta, apa masih diragukan, mungkin bisa benar bisa tidak benar informasi itu, tapi yang bertanggung jawab berkaitan informasi itu kita belum tahu. Tapi akses itu orang lebih mudah, publik akan lebih mudah misalnya mendapatkan sebuah informasi dari suatu peristiwa di masyarakat ketimbang mereka akan mendapat informasi oleh wartawan. Tapi dalam kaitan ini, ketika itu tantangan juga menjadi sebuah peluang ya, menjadi sebuah peluang untuk bisa dikolaborasikan, bahwa tantangan itu bisa menjadi kekuatan baru sebenarnya untuk pers, untuk jurnalistik itu. Itu salah satu tantangannya. Iya, tantangan, dan juga ini sebenarnya tantangan itu bisa memicu kita untuk lebih kreatif lagi. Betul. Ya, lebih kreatif lagi, mengikuti zaman yang benar sekali ada. Aduh, ini tadi sudah kita kita obrolin ya tentang PWI, tentang wartawan, pengalaman Bapak dan segala macam. Terus tadi Bapak juga bilang kalau Bapak ini punya media sendiri ya. Betul. Apa Bapak tadi namanya Bapak? Extra News. Extra. Bisa dilihat di online-nya juga, Extra News ID. Extra News ID. Iya. Dilihat. Nah, itu Bapak mendirikan Extra News ini udah berapa lama? Kalau secara legal perusahaannya dari 2016. 2016. Tapi dieksekusinya 2019. Dieksekusinya 2019. Tapi alhamdulillah ya gitu. Iya. Nah, di dalam itu di media Bapak nih apa aja sih yang udah Bapak gebrakan dari media Bapak gitu? Sebenarnya belum ada gebrakan apapun, masih sangat sederhana. Masih sangat sederhana. Belum begitu memberikan dampak lah. Oke. Iya, masih belajar. Masih belajar. Oke. Mungkin kita juga boleh Bapak diajak belajar gitu kan, Bintang dan juga anggota Himakom lainnya, ataupun yang lainnya juga yang boleh bisa datang ke kantor saya di 46 nomor 8 Ruko Copacabana di Citra Grand City. Di Citra Grand City, biar kita bisa sharing juga mungkin Bapak, karena Bintang yakin banget generasi muda saat ini juga banyak yang berminat menjadi wartawan. Jadi boleh nanti langsung sharing atau langsung ke Bapak. bikin konten aja di tempat saya itu, bikin ruangan yang khusus. Mantap. Mungkin boleh nanti kita yang diundang Bapak giliran gitu kan. Mantap banget. Langsung dikelola aja oleh ini organisasinya. Siap, mantap. Mantap ketum. Oke, mungkin itu dia tadi ya sama Bapak. Nah, yang terakhir nih Bapak, Bintang mau dong minta tipsnya dari Bapak buat teman-teman semua yang mungkin mau jadi wartawan, kira-kira apa aja yang harus disiapkan, tips dan trik menjadi wartawan yang baik di zaman sekarang itu bagaimana Bapak? Silahkan. Saya pikir tadi wartawan itu bukan profesi yang diinginkan orang tadinya, karena biasanya orang mau kerjanya di bankir atau jadi dokter, yang kaitan dengan ekonomi ya. Karena kalau memang ketika kita memutuskan jadi wartawan, memang jadilah wartawan yang benar, dalam kaitan bahwa kita memiliki integritas, memiliki idealisme untuk bekerja sebagai wartawan. Kalau soal rezeki, saya yakin Allah yang atur kan. Betul. Sepanjang bahwa kita bekerja dengan baik, dengan ikhlas, mudah-mudahan akan selamat insya Allah di profesi apapun itu. Betul. Nah, jadi buat kalian yang mungkin punya keinginan menjadi wartawan, itu yang saya ambil dari Bapak tadi ya, jangan menilai wartawan itu sebagai profesi yang menjanjikan tentang keuangannya ya Bapak. Tapi yakinilah bahwa menjadi wartawan itu kita bisa menjadi wartawan yang baik dengan cara memberikan informasi yang baik juga kepada masyarakat.
Oke, mungkin Bapak terima kasih banyak untuk ilmunya, untuk pengalamannya yang luar biasa sekali. Semoga Sama-sama. apa yang kita bicarakan ini bisa diambil, banyak bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton. Nah, ini closingnya ini Bapak. Nanti kita ada tagline ya. Iya. Ini Bebaskom, Begesah bareng Himakom. Ya, Bebaskom, Begesah bareng Himakom. Dan Himakom bangga berkomunikasi. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube-nya Himakom STC dan juga Spotify kita Bebaskom. Bebaskom, Begesah bareng Himakom. Himakom bangga berkomunikasi. berkomunikasi. Oke, terima kasih. Keren kok ya.